Di sini saya akan menjelaskan definisi agama. Secara etimologi, agama berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun-temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Arab, agama berasal dari kata ad-din yang berarti cara, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat dan patuh, mengisahkan Tuhan, pembalasan, perhitungan hari kiamat dan nasihat. Definisi agama menurut para ahli. Yang pertama menurut Durkheim, dia menegaskan bahwa agama adalah alam gaib yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipikirkan oleh akal dan pikiran manusia sendiri. Yang kedua, Asy-Syahrastani. Dia mengatakan agama adalah ketaatan dan kepatuhan yang terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan amal perbuatan di akhirat. Yang ketiga, menurut At-Tanwi, agama adalah intisari Tuhan yang mengarahkan orang-orang berakal dengan kemauan mereka sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun, diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, ada 5 aspek yang terkandung dalam agama. Yang pertama, aspek asal-usulnya, yaitu ada yang berasal dari Tuhan seperti agama samawi dan ada yang berasal dari pemikiran manusia seperti agama kebudayaan. Yang kedua, aspek tujuannya, yaitu untuk memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, aspek ruang lingkupnya, yaitu keyakinan akan adanya kekuatan gaib. Yang keempat, aspek kemasyarakatannya, yaitu disampaikan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi lain. Yang kelima, aspek sumbernya, yaitu kitab suci. Fungsi agama terbagi menjadi 2, yaitu fungsi agama bagi kehidupan individu dan fungsi agama bagi kehidupan kelompok. Kita masuki ke fungsi agama bagi kehidupan individu. Yang pertama, agama sebagai pembentuk kata hati. Pada diri manusia telah ada sejumlah potensi untuk memberi arah dalam kehidupan manusia. Potensi tersebut adalah naluriah, indrawi, nalar, dan agama. Melalui pendekatan ini, maka agama sudah menjadi potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, agama berfungsi sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Menurut Elizabeth Massingham mengatakan bahwa setiap individu tumbuh menjadi dewasa memerlukan suatu sistem nilai sebagai tuntunan umum untuk mengarahkan aktivitas dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan kepribadiannya. Yang ketiga, agama berfungsi sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Agama mampu memberi jawaban atas kesukaran intelektual sejauh kesukaran itu diresapi oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan, agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta ini. Yang keempat, agama berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Manusia mempunyai kebutuhan dalam kehidupan ini,
mulai dari kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, istirahat, sampai kebutuhan psikis. Menurut pengamatan psikologi, bahwa keadaan frustasi itu dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku religius atau keagamaan. Untuk mengatasi frustasinya, untuk itu ia melakukan pendekatan kepada Tuhan melalui ibadah. Yang kelima, agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Ketakutan yang dimaksud dalam kaitannya dengan agama sebagai sarana untuk mengatasinya adalah ketakutan yang tidak ada objeknya. Bentuk ketakutan tanpa objek hampir tidak bisa diteliti secara positif, karena ketakutan tersebut biasanya tersembunyi dalam gejala-gejala lain yang merupakan manifestasi terselubung dari ketakutan. Misalnya dalam bentuk gejala malu, rasa bingung, takut kecelakaan, dan takut mati. Timbulnya motivasi agama salah satunya karena adanya rasa takut. Kita masuki ke fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan masyarakat ialah agama. Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prakteknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain, yang pertama, berfungsi edukatif. Manusia mempercayakan fungsi edukatif kepada agama yang mencakup tugas mengajar dan tugas bimbingan. Lain dari instansi, agama dianggap sanggup memberikan pengajaran yang otoritatif, bahkan dalam hal-hal yang sakral tidak dapat salah. Agama menyampaikan ajarannya dengan perantaraan petugas-petugas baik di dalam khotbah, renungan, dan pendalaman rohani. Untuk melaksanakan tugas itu, ditunjuk sejumlah fungsionaris seperti kiai, ustadz atau ustazah, dan guru mengaji. Kedua, berfungsi penyelamat. Tanpa atau dengan penelitian ilmiah, cukup berdasarkan pengalaman sehari-hari, dapat dipastikan bahwa setiap manusia menginginkan keselamatannya baik dalam hidup sekarang maupun sesudah mati. Jaminan untuk itu mereka temukan dalam agama, terutama karena agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara-cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan yang terakhir, yang pencapaiannya mengatasi kemampuan manusia secara mutlak, karena kebahagiaan itu berada di luar batas kekuatan manusia. Yang ketiga, berfungsi sebagai pendamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin tuntunan agama. Rasa berdosa dan bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang yang bersalah telah menebus dosa-dosanya melalui tobat atau penebusan dosa. Yang keempat, berfungsi sebagai pengawasan sosial. Pada umumnya, manusia mempunyai keyakinan yang sama bahwa kesejahteraan kelompok sosial khususnya dan masyarakat besar umumnya tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan kelompok atau masyarakat itu kepada kaidah-kaidah susila dan hukum-hukum rasional yang telah ada pada kelompok atau masyarakat itu. Agama merasa ikut bertanggung jawab atas adanya norma-norma susila yang baik yang diberlakukan atas masyarakat manusia umumnya. Maka agama menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada dan mengukuhkan yang baik sebagai kaidah yang baik dan menolak kaidah yang buruk untuk ditinggalkan sebagai larangan. Yang kelima, berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan dalam iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan menimbulkan rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan. Bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Bahkan rasa persaudaraan atau solidaritas itu bahkan dapat mengalahkan rasa kebangsaan. Yang keenam, berfungsi transformatif. Kata transformatif berasal dari kata Latin transformere, artinya mengubah bentuk. Jadi, fungsi transformatif berarti yang dilakukan kepada agama berarti mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama dalam bentuk kehidupan baru. Ini berarti pula mengganti nilai-nilai lama
dengan menanamkan nilai-nilai baru. Ajaran agama dapat merubah kehidupan seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketujuh, berfungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif, bahkan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru dalam pekerjaan yang dilakukan. Kebutuhan manusia terhadap agama. Kebutuhan manusia terhadap agama itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fitrah manusia, yang kedua kelemahan dan kekurangan manusia, dan yang ketiga adalah tantangan bagi manusia. Yang pertama fitrah manusia. Dalam konteks hal ini, di antara ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibanding dengan makhluk lainnya, sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. 2. Kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar, mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Menurut Quraisy Shihab bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk. Di sini berbeda dengan terminologi kaum sufi bahwa nafs adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk dalam hal ini sama dengan pengertian yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Adapun pengertian yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia lebih jauh, Quraisy Shihab berpendapat bahwa kendati pun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya. Hanya saja dorongan dan daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, tantangan manusia. Faktor lain yang manusia dalam kehidupan menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Kita misalkan membaca ayat-ayat yang berbunyi, sungguh orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah.